Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibadallah, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Isma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu 'anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ketika kita membicarakan tentang konsep kepemimpinan, maka untuk periode sekarang ini tidak ada masa depan buat pemimpin. Sebab apa? Yang kita temukan adalah hadis pada periode yang keempat, di mana kita sedang hidup pada periode keempat ini. Periode kenabian telah berlalu, periode khilafah rasyidah telah berlalu, periode kerajaan Islam telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki. Sekarang kita sedang berada pada fase kegelapan. Umat Islam tidak sedang dipimpin oleh seorang khalifah pun. Pada fase ini, pada periode di mana kita hidup, Nabi menyebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang satu zaman nanti pada kalian, orang yang hidup pada zaman itu makin bertambah ke depan, semakin buruk kenyataan yang dia temui. Dalam segi apa saja? Apakah dalam segi suasana alamnya yang semakin tidak bersahabat, atau dalam segi ekonomi yang semakin hancur dan ambruk, atau dalam segi politik yang carut marut dan tidak karu-karuan, atau dalam segi pendidikan anak-anak bangsa yang semakin tidak bermoral, dalam segi sosial, dalam segi apapun saja, syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, makin buruk dari sebelumnya. Hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, esok lebih buruk daripada hari ini. Pastikan ini kita temukan dan silakan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kondisi kita hari ini? Lebih baik atau lebih jelek daripada sebelumnya? Dalam segi apa saja, kata saya, bandingkan dengan yang sebelumnya. Maka kaum muslimin ke depan akan jauh lebih runtuh, akan jauh lebih teruk, akan jauh lebih parah. Maka saat kita berbicara tentang masalah pemimpin akhir zaman, ternyata yang diharapkan sesungguhnya adalah fase kelima. Fase kelima ini urutan daripada hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir tentang khilafah akan kembali mencengkeram dunia. Dan CIA, intelijen Amerika Serikat
dalam prediksi mereka di New York Times meyakini khilafah Islamiyah akan kembali tegak dan memimpin dunia pada tahun 2020. Ini menurut asumsi dan persepsi mereka, menurut analisa mereka. Sementara KGB Rusia meyakini puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah kembali menguasai dunia ini adalah pada tahun 2025. Saya tidak akan mengulangi kembali tentang detik-detik kehancuran alam semesta atau fenomena kita sedang berada di akhir zaman. Silakan kembali rujuk di kajian-kajian kami yang masih ada di YouTube untuk sampai saat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi apakah ini berarti kita harus berpangku tangan? Apakah ini berarti kita hanya menunggu sang tokoh penguasa akhir zaman, yakni Al-Mahdi yang dijanjikan? Apakah ini berarti di samping kita beriman dengan surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa pada fase terakhir nanti kamu akan kembali memimpin di dunia. Jadi bukan hanya memimpin Jakarta, memimpin Indonesia, tapi dunia. Dan pusat kepemimpinan saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah di Al-Aqsa, Palestina, Syam. Ma'asyiral mukminin, muslimin, mukminat wa muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Akan tetapi saya ingin sampaikan sepintas tentang masalah fikih mengangkat pemimpin, karena ini berkaitan dengan sang idola yang kita nanti-nantikan, sang pemimpin sejati yang seluruh syarat terpenuhi pada dirinya. Nah, sebelumnya ibadah Allah yang kami muliakan, keberadaan kita untuk saat ini di bumi ini tetap diwajibkan oleh Allah dipimpin. Tidak boleh hidup seorang diri atau hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa ada pemimpin. Kita wajib senantiasa hidup dalam sebuah kepemimpinan. Islam punya konsep yang universal dan sangat lengkap, di mana tidak ada satu agama pun di bumi ini yang memiliki konsep selengkap dan serinci Islam. Masalah kepemimpinan masuk dalam masalah muamalat. Ibarat Allah, fiqhus siyasah adalah salah satu di antara fikih yang senantiasa memadati kitab-kitab fikih. Dan kali ini bukan urusan saya, bukan bidang saya mengkaji masalah fikih. Saya kembali kepada konsep kajian kita tauhid akhir zaman. Maka ini akan kita kaitkan dengan tauhid ini. Bagaimana kepemimpinan berkaitan erat dengan masalah tauhid? Yuk kita lihat. Ibarat Allah yang kami muliakan, wajib kita mengangkat pemimpin. Perhatikan dari yang pertama, surat An-Nisa yang ada dalam slide kita. Di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat sampai di sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Athi'u Allah wa athi'ur rasul. Ingat, taatilah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah oleh kalian semua Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum. Kenapa pada kalimat wa ulil amri minkum tidak menggunakan sigat fi'il amar ini? Ati'u. Kalau kita lihat di segi kesejajarannya, idealnya kan ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Tapi Allah mentiadakan kalimat ati'u ulil amri minkum, langsung kepada wa ulil amri minkum. Ini akan menjadi salah satu rahasia di mana kita ternyata dikaitkan dengan akidah kita
bahwa ketaatan mutlak seorang makhluk hanya kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan ketaatan kepada Rasul terjadi secara mutlak. Dan ini tidak boleh dipisah. Pernyataan Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, dalam kitab Tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, ada pasangan-pasangan yang selalu berjalan sama dalam ayat-ayat Allah di Al-Qur'anul Karim yang tidak boleh dipisah. Saat dia dipisah, Allah menolak yang lain. Umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, amanu billahi wal yaumil akhir. Kita beriman pada Allah, tapi kita tidak percaya dengan surga dan neraka, maka iman kepada Allah Allah tolak. Ini contoh. Begitu juga atii'ullah wa atii'ur rasul. Dia mau taat kepada Allah, tapi pada Rasul nggak mau. Dalam bahasa sekarang, Al-Quran diterima, ada hadis Nabi ditolak. Maka Allah juga menolak bentuk ketaatan apapun apabila dia menolak pasangannya yang lain. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'budullah wajtanibut taghut." Ibadahilah Allah dan wajib jauhi taghut. Apabila Allah diibadahi, taghutnya enggak dijauhi, Allah tolak. Dan ini konsensus ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga wa qadabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Senantiasa Allah jadikan kewajiban mengibadahi Allah, di belakangnya langsung diiringi dengan berbuat ihsanlah kepada kedua orang ibu bapa kandungmu. Orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tetapi mendurhakai kedua orang ibu bapa kandungnya, orang ini tidak diridhoi oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diakui oleh Allah. Sebab apa? Allah menjadikan itu pasangan antara wajib menyembah Allah dengan mengabdilah kepada kedua orang ibu bapamu, berbaktilah untuk mereka secara ihsan. Ini pasangan-pasangan. Demikian juga ayat ini. Cuma kenapa sekarang tidak ada kalimat ati'u? Nah ini kaum muslimin, ati'ullah wa ati'ur rasul. Langsung pada ulil amri minkum. Ini isyarat, ya. Ini isyarat bahwa taat kepada ulil amri tidak mutlak. Taat kepada ulil amri tidak mutlak. Ketaatan pada ulil amri berkaitan ketika sang ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul. Barulah ulil amri ini wajib ditaati. Walaupun secara pribadi dia zalim, walaupun secara pribadi dia jahat, tapi mereka telah mentaati Allah, mentaati Rasul dalam segi kepemerintahannya, maka kita wajib taat kepada dia. Begitu kaum muslimin. Makanya Allah tidak menggunakan kalimat wa ati'u ulil amri, ya. Jadi sekali lagi, ketaatan pada ulil amri adalah bersyarat, yaitu selama mereka taat kepada Allah, yaitu menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat yang diajarkan Rasulullah, ulil amri macam ini wajib ditaati. Walaupun dia merampas harta kamu, walaupun dia menzalimi kamu, walaupun dia mengusir kamu, walaupun kamu wajib as-sam'u wa ta'ah. Tapi ketika sang ulil amri mencampakkan Allah, mencampakkan Rasulullah, tidak wajib taat kepadanya. Apalagi sang ulil amri menyuruh kepada maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk manapun. Mau kepada bapak, mau kepada bos, majikan, komandan, siapa saja, nggak boleh taat kepada makhluk manapun. Kalau makhluk itu sudah nyuruh kita maksiat. Suami berkata, "Dek, betul kamu cinta pada saya?" "Betul, Mas." "Serius?" "Sampai mati, Mas." "Dek, Mas sudah gak suka melihat kamu menggunakan jilbab. Kalau kau cinta dengan Mas, tolong taati perintah ini, lepaskan jilbab. Silahkan kau pergi ke pengajian, gak ada masalah. Silahkan kau rajin bersedekah, bacalah Al-Quran, gak ada masalah. Tapi jilbab jangan kau pakai." Dalam hal ini, seorang wanita ini tidak boleh taat kepada suaminya, walaupun suaminya junjungan tertingginya di kehidupan ini setelah Allah dan Rasul. Kan begitu kaum muslimin? Bahkan kedua orang tua pun dikalahkan oleh posisi suami dalam hal ini. Setelah Allah, Rasulnya, langsung suami. Tapi ketika suaminya menyuruh maksiat pada Allah, haram taat pada suami. Justru taat pada suami, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perkara ini. Jadi ketaatan kita sekali lagi bersyarat.
Syaratnya selama yang disuruh oleh ulil amri ini adalah hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah yang kami muliakan. Perhatikan selanjutnya di sini. Dalil yang kedua, saya sengaja meningkatkan hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sementara di lehernya tidak ada bai'ah, maka dia masih seperti mati cara jahiliyah. Maksudnya di sini kaum muslimin, apabila kita meninggal dunia dan kita belum punya pemimpin muslim di mana kita sampu wa ta'ah terhadapnya dalam masalah ini, kematian kita dianggap seperti kematian jahiliyah, bukan berarti kafir ya. Bukan berarti kita kafir, hanya saja matinya dalam keadaan jahiliyah. Itu saja kaum muslimin, dan nggak tahu risiko apa yang akan terjadi kepada kita di seberang kematian itu karena dianggap matinya jahiliyah. Wallahu a'lam. Ibadah Allah yang kami muliakan. Pemimpin, coba lihat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Daud dengan sanad yang sahih. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiga orang safar, maka wajib salah seorang dari mereka bertiga diangkat menjadi amir mereka, pemimpin mereka. Ini satu. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li thalathatin bi falatin minal ardi. Tidak halal bagi tiga orang muslim yang tinggal di suatu negeri yang terpencil, hanya mereka bertiga saja tapi muslim, atau mereka tinggal di kampung yang kampung itu nggak ada yang muslim kecuali mereka bertiga saja. Mereka tidak halal tinggal di kampung itu hatta sehingga yu'amiru ahadahum, salah seorang mereka angkat menjadi amirnya, menjadi pemimpinnya. Begitu wajibnya Pak, tiga orang aja wajib ada orang muslim yang memimpin mereka, salah satu dari yang bertiga ini. Lihat, sekarang kita di Jakarta bukan tiga orang, jutaan kaum muslimin, jutaan yang memimpinnya. Mesti kalau kita lihat di sini adalah ahadukum, salah seorang di antara kamu, maknanya muslim. Baik ibadah Allah yang kami muliakan. Demikian juga dalam ijma' para sahabat. Dalam ijma' para sahabat seluruhnya menyepakati bahwa tidak ada satupun perselisihan pendapat di antara para ulama, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang empat sepakat dan ijma' terjadi bahwa wajib mengangkat pemimpin seorang muslim. Ibadah Allah yang kami muliakan, oleh semua mazhab, untuk apa kita harus punya pemimpin? Setelah pemimpin itu naik jadi pemimpin, apa yang harus dilakukannya? Dan ini ingat, ini berkaitan langsung dengan nasib kita masa depan. Bagaimana kita nanti di akhirat? Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyesalan rakyat yang dipimpin. Kenapa? Mereka digongseng oleh Allah dalam neraka. Dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Kenapa? Karena dulu mereka mengangkat pemimpin dan punya pemimpin yang ternyata pemimpin tersebut membuat mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164, ayat yang ke-165, 166, Allah berfirman, berlepas diri para pemimpin yang diikuti daripada rakyat yang mengikutinya, padahal dulu rakyat telah memilihnya. Ini tipe-tipe pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ibadah Allah yang kami muliakan, harusnya kan kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu, Masya Allah, sampai meninggal masih kita yang diingatnya. Sampai mau meninggal, ummati, kita yang diingatnya. Nanti ketika dibangkitkan di pada mahsyar, Bapak tahu kalimat pertama saat dia dibangkitkan dan dia didampingi oleh malaikat Jibril yang sudah menunggu di tepi kuburannya. Yang pertama yang ditanyakan bukan di mana Aisyah istriku, enggak. Di mana Khadijah buah hatiku, enggak. Di mana Fatimah anakku, putriku, bukan itu yang ditanyanya. Yang ditanyanya Rasulullah, di mana umatku, bagaimana umatku, kita yang ditanyanya. Ini baru pemimpin Pak. Dari dunia sampai akhirat diurusnya kita. Ibadah Allah masyarakat pemimpin. Baik, sekarang lihat kepemimpinan yang seharusnya wujud dan itu tergantung kepada siapakah yang memimpin kita. Ibadah Allah,
mengamalkan agama Allah ini. Ini tujuan mengangkat seorang pemimpin, dan ada dua caranya. Ya, cara untuk tegaknya agama dan kuatnya agama ini oleh sang pemimpin ada dua caranya, yaitu hifzuddin, yang kedua adalah tamfiduddin, memurnikan agama. Ini tugas pemimpin ya. Dia harus menjaga agama ini tetap bening. Jangan sampai kotor agama Allah ini dengan pemahaman-pemahaman sesat. Pemimpin langsung menindak tegasi. Jangan sampai ada khurafat-khurafat yang beredar di tengah masyarakat, paham-paham syirik yang beredar di tengah masyarakat. Pemimpin yang harus mengatasi semua. Lihat saja di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah mengatakan ketika kepemimpinan wujud, semua bentuk kesyirikan hilang. Manusia menyembah Allah secara total, secara bening, secara murni, tanpa ada kesyirikan. Siapa yang punya kerja ini? Pemimpin. Jadi kalau mengangkat pemimpin itu, Pak, angkat pemimpin yang punya rasa tanggung jawab kepada agama. Pemimpin yang seperti ini yang seharusnya ada. Dan ibarat Allah yang kami muliakan, Ustaz, apakah ada orang yang sekarang di seluruh kolom bumi ini sampai hari kiamat senantiasa ada? Tapi tergantung yang mana yang akan kita pilih, siapa yang akan kita angkat, dan kita akan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang demikian juga masalah baru-baru ini, contohnya adanya kasus masalah LGBT, ya, masalah LGBT. Kalau LGBT-nya, LGBT-nya ala Ustadz Zulkifli Muhammad Ali nggak apa-apa. Bingung kan? Bingung kan? Lelaki ganteng itu bininya dia. Oke. Tapi kalau LGBT ala PBB ini haram mutlak. Nggak ada masalah kok bunyi ini. Bapak muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau gaya PBB, nah ini ngundang azab yang turun. Kayaknya meteor mau dekat lagi mau jatuh. Kenapa? LGBT sengaja dielulukan, bahkan ditopang dengan dana yang besar. Australia, Pak, saya, Masya Allah, saya menyaksikan bagaimana lelaki telanjang bulat ratusan jumlahnya turun ke jalanan. Karena mereka bangga seperti binatang aja nggak pernah komplain gitu. Mereka bangga. Cara telanjang bulat, Masya Allah, seperti apa? Dan itu sudah sah di sana. Di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Eropa sudah sah. Dan ini akan mereka sahkan di sini. Tugas pemimpin sesungguhnya adalah menyetop itu. Pak, mungkin Bapak masih ingat dengan seorang mantan Menteri Dalam Negeri di Indonesia ini. Siapa namanya? Dari Sumatera Barat, Pak. Bapak Gamal Fauzi. Di mana beliau sekarang? Saya bukan promosikan beliau ya. Tolong diingat ini Pak Muslimin. Dulu waktu beliau menjadi gubernur di Sumatera Barat, saya dengan tim para ulama datang ke rumah dinasnya. Di situ kami bertemu ramah di waktu pagi hari pukul 8:30 pagi. Beliau menyambut dan beliau mengajak kami duduk berbincang-bincang di rumah dinasnya. Saat itu saya memberanikan diri untuk bicara di depan beliau. Mungkin saya pikir saya tak punya kesempatan kecuali saat ini, maka saya harus bicara. Saya akan sampaikan kepadanya, Pak Gubernur, karena buku yang paling familiar di kalangan Departemen Agama kita adalah buku Halal dan Haram dalam Islam oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Saya jadikan itu sebagai sandaran buat beliau. Ya, Pak Gubernur, kenal nggak dengan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, dan ini paling terkenal di seluruh dunia, bahkan menjadi buku wajib di Departemen Agama kita, yaitu Halal dan Haram dalam Islam. Oh iya Pak Ustaz, saya tahu. Alhamdulillah Pak Gubernur, di situ ada hadis masalah kepemimpinan. 10 orang saja yang dipimpin oleh seorang muslim, 10 orang saja yang dipimpinnya, apakah laki-laki atau wanita, maka bila ada yang tidak sholat di antara mereka, pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu di hadapan Allah. Bila ada yang buka jilbab, maka pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu
Bila ada yang lapar, pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Bila ada yang murtad, maka pemimpinlah yang paling pertama diminta pertanggungjawab terlebih dahulu. Pantas kalau dalam sejarah keemasan Islam, para ulama-ulama, tokoh-tokoh, kalangan-kalangan ahli agama sangat takut dia akan menjadi pemimpin, Pak. Sangat takut. Bapak ingat dengan Umar bin Abdul Aziz? Beliau saat tahu diangkat oleh Al-Halli wal Aqdi sebagai khalifah, langsung jatuh di tempat, nangis gak bisa berdiri, seolah di tubuhnya itu udah gak ada tulang. Nangis, yang kalimat diulang-ulang itu adalah ya laitani lam tabidni ummi, ondai-mandai kiranya nggak pernah mencoba ke dunia aku. Perlu ditranslate. Aduhai kiranya saya tidak pernah lahir ke muka bumi ini. Kenapa saya dilahirkan oleh ibu saya? Dia merangkau, menangis karena diangkat menjadi khalifah. Sementara kaum muslimin bandingkan dengan zaman sekarang, beda habis. Ibarat setelah saya sampaikan ini, saya lihat dan semua dai-dai dan ustaz-ustaz bersama kami melihat Pak Rahman Fauzi menangis. Dia tidak sanggup menahan dan menyembunyikan air matanya basah, ketakutan nampak. Dan dia berkata, Ustaz, jangan tinggalkan saya, dampingi saya. Kaum muslimin yang kami muliakan, memang demikian masalahnya kaum muslimin. Yang diangkat menjadi pemimpin seperti pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, siapa yang diangkat menjadi pemimpin pada hakikatnya sedang mendorong dan mencampakkannya ke dalam neraka. Menjadi pemimpin bukan senang kaum muslimin. Menjadi pemimpin bukan perkara yang ringan. Menjadi pemimpin seperti pernyataan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Saat Abu Dzar menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkatlah saya untuk menjadi pemimpin di daerah Anu. Apa pernyataan Rasul? Ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha la amanah. Hai Abu Dzar, engkau itu makhluk lemah, yang kau minta ini adalah amanah. Innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Pada hari kiamat, orang-orang yang meminta menjadi pemimpin di dunia, di hari kiamat khizyun wa nadama, dia akan hina dan menyesal pada hari kiamat. Yang minta kaum muslimin. Lah sekarang ini ternyata minta enggak? Angkatlah aku, pilihlah aku. Sehingga waktu saya nyetak kartu nama saya, ada yang banyak nyarankan kasih foto Ustaz di sini. Emang nyaran apa? Bagikan sebanyak-banyaknya untuk apa sebenarnya? Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau sempat engkau minta, Allah melepaskan pertolongannya untukmu. Allah melepaskan pertolongannya untukmu. Kaum muslimin yang kami muliakan, Umar bin Khattab rapat penting dengan para ahlul halli wal aqdi, memutuskan siapakah yang akan menjadi gubernur di negeri Syam. Di salah satu negeri di negeri Syam, kaum muslimin, diputuskanlah nama Fulan bin Fulan. Ini pagi hari keputusannya. Lepas sholat asar, orang yang sudah diputuskan secara musyawarah antara Amirul Mukminin dengan ahlul halli wal aqdi, tapi belum di-share ya, belum disebarkan, belum menyebar lagi pakai Twitter, pakai WhatsApp, belum menyebar lagi. Orang yang ditunjuk untuk menjadi ulil amri di daerah yang bersangkutan datang sore harinya. Ya Amirul Mukminin, saya orang yang paling mengerti seluruh daerah sana, dan engkau tahu siapa saya, angkatlah saya menjadi pemimpin daerah itu. Padahal memang dia yang terpilih. Kata Umar bin Khattab, kau minta. Ya seperti yang kau dengar wahai Amirul Mukminin, kami pagi tadi sudah rapat besar. Keputusan kami sudah mengangkat siapa yang akan menjadi pemimpin di sana. Nama yang kedua adalah namamu. Tapi setelah kau minta, namamu langsung saya copot, tidak jadi. Gitu Pak. Orang kalau nggak minta, Allah melepaskan tali pertolongannya untuk orang ini, makanya dia akan menjadi lemah dalam kepemimpinan sangat berat. Tapi yang nggak minta, tapi diminta oleh umat yang mengangkatnya, maka Allah akan tolong dia. Ini ingat, camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Jakarta
Kalau yang memimpinnya adalah umat yang minta, insya Allah Ta'ala Allah tolongnya. Tapi kalau dia yang minta, inilah aku, angkat aku, Allah lepaskan pertolongan untuknya. Berarti bapak-bapak punya tanggung jawab yang sangat serius dalam masalah siapa yang memimpin ke depan. Baik kaum muslimin, Allah kami muliakan. Kita lanjut. Tugas sang pemimpin berikutnya adalah tanfidud din, melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa melaksanakan ajaran agama Allah? Ya, seperti yang sudah lakukan pemerintah saat ini, alhamdulillah. Sebahagiannya haji dikelola, masjid-masjid dilindungi, dakwah juga ditegakkan, ya. Kemudian masalah zakat dikelola dengan benar. Setelah itu masalah ghanimah, masalah fight, masalah penegakan hukum pidana perdata menurut syariat Islam. Ini realisasinya ada di tangan penguasa. Kalau penguasa nggak lakukan, bapak jangan coba-coba lakukan, Pak. Nggak boleh. Tetangga saya mencuri, potong tangan. Kenapa? Al-Quran ngomong gitu. Penguasa enggak. Tapi ayatnya ngomong gitu. Berarti kita diperintahkan dong. Enggak begitu loh Pak. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapapun dukun di muka bumi yang ada dalam wilayah kekuasaan Umar dikejar oleh Umar dengan bala tentaranya. Tangkap dan bunuh di tempat. Ya, tangkap dan bunuh di tempat dimanapun dukun berada. Ini yang memerintahkan adalah ulil amri. Nah, ketika sang ulil amri tidak melaksanakan syariat Allah dan ada rakyat yang berdosa yang harusnya dihukum dengan syariat Allah tidak dilaksanakan, maka yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah sang pemimpin. Makanya Pak, banyak di antara para pemimpin habis mendengarkan kajian saya, rata-rata pemimpin tersebut nangis. Setelah nangis nggak berani lagi kampanye. Kenapa demikian? Mereka membayangkan nasib dirinya di masa yang akan datang. Ini menandakan apa? Calon-calon pemimpin itu sebenarnya ada bibit-bibit iman, Pak. Ada bibit-bibit saat disampaikan ini banyak yang akhirnya nyadar, banyak yang akhirnya paham, kenikmatan sesaat membuat dia akan terjerumus ke dalam azab yang tidak terperikan. Ibu Allah, ma'asyiral mu'minin yang kami muliakan. Nah, ini contohnya. Ini contoh beberapa tugas daripada pemimpin dalam rangka tanfidud din, mengelola zakat, fa'i, ghanimah, jizyah, kharaj, wakaf, sedekah, mengatur dan mengirim pasukan, jihad fi sabilillah, menegakkan hukum hudud dan jinayat pidana dan perdata, mendirikan pengadilan syariat dan mengangkat para qadhi dan seterusnya. Baik. Kemudian membimbing dan menggiring masyarakat untuk mentaati perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan syariat. Pak, ini sebenarnya tugas pemimpin. Sebenarnya Pak, yang paling patut dengarkan ceramah ini bukan Bapak, para pemimpin. Ini paling cocok duduk di depan saya. Saya sampaikan kepada mereka, ini loh Mas, tuan-tuan yang mulia, wahai para ulil amri yang terhormat, ini loh tugas sampean. Sampean sudah naik di tempat di mana banyak para ulama meratapi tempat kalian ini. Kaum muslimin, kalau ada rakyat nggak berjilbab, maka polisi hisbah tangkepin. Langsung tanya, ente muslimah enggak? Enggak. Kalau enggak, beres. Yang muslimah dibawa dulu, ditanyain, ada kantor khususnya nanyain kenapa ente nggak pakai jilbab, ente muslimah kan? Iya Pak, ente nggak tahu undang-undangnya. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.